Halo semuanya, eee, kembali lagi gua Abi. Kadang gua tuh mikir ya, di negeri ini tuh, kayaknya bukan sekedar panggung, tapi semacam ritual panjang antara janji dengan dusta. Banyak aktor yang bersumpah di atas kitab suci, namun langkahnya itu malah menuju, tempat yang penuh dengan dupa kemenyan dan bisikan-bisikan iblis. Gue tinggal di Jakarta Timur, di patas kota yang dekat banget dengan Bekasi. Nah, setiap malam malam yang sebelum pemilu terasa seperti malam seribu doa ya. Tapi doanya bukan doa-doa yang naik ke langit. Ada mobil-mobil mewah yang datang diam-diam, lampunya temaram, suaranya lirih, dan ini menuju ke rumah-rumah yang ada di komplek kita. Ini bukan rumah ustadz, bukan rumah pendeta, apalagi rumah biksu atau bante, tapi rumah orang-orang yang konon bisa melancarkan jalan menuju kesuksesan. Jadi gue memang pernah lihat sendiri orang-orang berjas datang larut malam, senyumnya sopan, tapi dari matanya kelihatan gelisah. Seolah-olah kekuasaan itu bisa dibeli asal mantranya itu dibayar kontan. Lucu, mereka bersumpah atas nama Tuhan dengan tangan menyentuh Al-Quran, menyentuh Alkitab, atau Tripitaka. Namun pada masa jabatannya, balik lagi. Mereka kembali memegang gentong dengan bunga 7 rupa dan amplop-amplop kecil yang berisi nama politik yang harus dilumpuhkan. Ya cerita ini bukan sekte sesat, bukan Freemason, bukan Illuminati. Mereka tidak menyembah iblis bahkan, tapi memohon dan percaya kepada dukun, lebih percaya daripada mereka percaya dengan keadilan. Kalau lo pernah lihat hal-hal seperti ini di daerah lo, cerita mungkin di komentar ya. Jadi kita bisa bertukar pikiran soal politik mistis-mistis seperti ini. Dan jangan lupa subscribe biar kita bisa buka topeng-topeng yang selama ini kita anggap suci. Mungkin lo pernah dengar nama Ruhut Sitompul ya. Dia juga salah satu politisi di salah satu partai yang warna biru, dan dia mengiyakan hal ini bahwa hal mistis ini itu bagian dari budaya politik Nusantara. Katanya ini sudah biasa kalau calon pejabat minta restu sebelum pemilu. Mungkin benar, tapi entah kenapa, gue ngerasa restu itu lebih sering datang dari kemenyan dibandingkan dari rakyat. Jadi lo bayangin ya, kalau nanti rapat kabinet dimulai dengan Bapak, Ibu, sebelum membahas APBN kita bakar kemenyan dulu. Mungkin nggak ada sampai saat ini. Tapi atau mungkin kita yang nggak tahu. Yang bikin miris, ini bukan cuma soal politisi. Bahkan temen gua, tetangga gua sendiri, temennya pernah bertanya, ya kan, ada nggak orang pintar di dekat rumah lo segala macam yang bisa bantu naikin rezeki biar naik jabatan segala macam.
Ya gue cuma senyum-senyum miris aja ya. Dari semua cara untuk maju, kenapa harus lewat mantra? Kenapa bukan cara dengan kinerja dan kemampuan? Negara ini cinta banget dengan jalan pintas kayaknya. Bukan cuma politisi dan karyawan ternyata. Bahkan beberapa di percintaan juga seperti ini. Mulai dari karir sampai surga. Semuanya pengen lewat jalur cepat. Sementara itu, di bawah santet oleh kenyataan, banyak nih orang-orang tua yang kehilangan pekerjaan tanpa pesangon, anak-anak yang tidur dalam keadaan kelaparan, hingga ayahnya itu akhirnya mencuri. Bukan karena mereka jahat, tapi karena parut keluarganya yang berisik memohon ampun dan diberikan makanan. Kalau ada santet yang nyata, itu bukan dari dukun, tapi dari sistem yang membuat manusia kehilangan arah dan harga diri. Gue rasa di atas kertas kita semua pasti benci banget dengan kesirikan. Dan gue paling muak dengan orang-orang yang pura-pura suci. Bagaimana mungkin seseorang bersumpah atas nama Tuhan, namun mempercayai kekuatan selainnya untuk meraih kekuasaan. Mereka mencium kitab suci di depan kamera, tapi malamnya mencium asap dupa dengan mata terpejam. Mereka tidak memuja iblis, katanya, tapi menjual hati nurani pada keserakahan yang sama. Dan di titik itu, syirik itu bukan ritual, melainkan sistem yang dianggap wajar. Kalau lu setuju negeri ini butuh pemimpin yang beriman dan bekerja, bukan dengan mantra. Klik like dan komentar. Yang kita butuh itu pemimpin, bukan tukang main dukun. Gua sejauh ini masih tinggal di Jakarta Timur lebih dari 30 tahun hidup gua, dan gua tahu mereka datang bukan minta ampun, bukan bertobat, tapi minta kekuasaan. Dan dari situlah letak ironi terbesar bangsa ini. Rakyat berdoa demi bertahan hidup, sementara pemimpinnya berdoa untuk tetap berkuasa. Jika benar ada dukun yang bisa membersihkan negara ini dari korupsi, kayaknya kita perlu hire dukun satu ini. Terima kasih.